Justru ketika pria itu baru saja meninggalkan rumah selama bertahun-tahun dan menjadi dewa perang setelah menaklukkan kota. Dia mendengar bahwa ayahnya sakit parah, sangat membutuhkan biaya operasi yang mahal. Namun ketika pria itu mengemudikan mobil off-road menuju kampung halamannya, saat dibawa oleh teman-teman kampungnya ke rumah sakit, dia menerima telepon darurat. Lin Feng, di Tokyo, ada sekelompok pengkhianat yang mencuri rahasia gedung kami. Meskipun pengkhianat sudah diusir, namun rahasia telah terungkap. Negara kita memicu perang. Jenderal Zhendong dibutuh, dengan tujuan untuk menghancurkan gedung kami. Sekarang aku perintahkan kamu, segera pergi ke Tokyo untuk membangun kembali pertahanan. Pria itu hanya memberitahu pihak lain. Misinya sudah berakhir. Sekarang ayahnya sakit parah. Dia hanya ingin tinggal dan merawatnya dengan baik. Namun, pada detik berikutnya, dia diberitahu oleh pihak lain. Negara kami memperoleh informasi tentang marsekal gedung. Kemudian pihak lain mengingatkan pria itu bahwa ada negara, maka ada rumah. Melihat ini, pria itu hanya bisa menahan rasa sakit dan menerima tugas itu. Kemudian dia memberitahu teman-teman kampungnya. Dia harus segera kembali ke tim dan berangkat ke garis depan untuk menjalankan tugas. Dia juga memberikan kartu 1 juta kepadanya. Memintanya untuk memberikan kartu itu kepada ibunya untuk membayar biaya pengobatan. Dia juga memintanya untuk menyampaikan pesan kepada ibunya. Setelah dia menyelesaikan tugas yang ada di tangannya, dia akan kembali untuk berbakti. Nasib negara. Setiap orang memiliki harapan. Hanya ada rumah ketika ada negara. Anak tidak berbakti, menunggu anak menikah dan membangun rumah tangga, kemudian kembali untuk merawat kalian, mengantar hingga akhir. Namun yang tidak diduga oleh pria itu adalah, teman sekampung yang ia percayai, tidak hanya tidak menyerahkan kartu kepada ibunya, namun juga membangun cerita bahwa pria itu seorang pengkhianat. Berita palsu tentang tewasnya di garis depan. Kepala desa menyatakan dengan tidak percaya. Ia tidak menduga bahwa pria itu sebelumnya hanya tidak serius. Kini bahkan berani menjadi pengkhianat. Namun ibunya tidak percaya. Pria akan bertanya kepada Yu Chai dengan cara seperti ini. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Yu Chai justru memberitahu mereka bahwa berita itu benar adanya. Tidak hanya itu, ia juga bertanya kembali kepada ibunya. Jika pria itu tidak menjadi pengkhianat, mengapa selama ini? Kemudian ia memberitahu mereka lagi. Pria itu pasti sedang dicari oleh Daxia. Jadi tidak berani kembali. Ibu yang bingung, masih tidak percaya bahwa anaknya akan melakukan hal seperti itu. Ayah juga menyatakan bahwa ia percaya pria itu bukan orang seperti itu. Lalu meminta ibunya untuk menyampaikan. Pria itu selalu merasa bangga padanya. Kemudian ayah memberitahu dokter bahwa ia tidak bijak dan ingin keluar dari rumah sakit. Namun siapa sangka, setelah ayahnya meninggal, abu jasadnya justru diambil oleh kepala desa dengan alasan sebagai keluarga pengkhianat, menolak untuk menguburkan abu jenazahnya di makam leluhur. Ibu hanya bertanya dengan putus asa, di mana para prianya? 5 tahun kemudian, pria itu akhirnya menyelesaikan tugasnya. Kembali dengan kemenangan. Pria itu baru saja kembali dan langsung diberikan gelar oleh Raja Daxia. Kemudian dia menyatakan bahwa dia hanya memiliki satu permintaan. Dia berharap Raja bisa mengabulkan permintaannya. Kemudian dia melipat pisau anginnya. Dia berharap Raja bisa membiarkannya pulang, untuk membalas budi jasa orang tuanya yang telah membesarkannya. Raja langsung setuju setelah mendengar itu. Dia juga memberitahu pria itu bahwa dia mendengar. Besok adalah hari leluhur mereka di desa. Dan dia akan meminta anak buahnya untuk mengantarkan hadiah yang seharusnya menjadi miliknya. Semuanya akan dikirim ke rumah. Setelah Raja pergi, anak buahnya bertanya kepada pria itu, apakah dia perlu menyiapkan sesuatu lagi untuk pulang kali ini? Namun, pria itu hanya membiarkan orang di atas panggung menulis. Dia secara pribadi menulis sebuah kaligrafi. Kemudian dia memikirkan tentang orang tuanya yang dirawat oleh orang-orang di desa. Maka dia meminta bawahannya untuk menggunakan penghargaan yang didapatnya. Semuanya digunakan untuk membangun desa. Tidak hanya itu, pria itu juga teringat bahwa 5 tahun yang lalu, dia menjadi bagian dari bakat yang ada di desanya. Jadi dia meminta bawahannya untuk menyerahkan proyek pembangunan desa. Menyerahkannya kepada yang berbakat untuk bertanggung jawab. Namun, orang-orang di desa dan yang berbakat pasti akan mengecewakan pria itu. Saat pertemuan keluarga baru dimulai, yang berbakat langsung mengumumkan bahwa ada 2 berita baik hari ini. Kemudian dia mengeluarkan karya kaligrafi dari Dewa Naga yang tak terkalahkan. Setelah itu, dia memberitahu semua orang. Dewa Naga berencana melakukan pembangunan bintang 3 di desa mereka. Dan dia adalah kepala proyek ini. Segera setelah itu, dia memberitahu semua orang. Beberapa gunung sepi di sekitarnya termasuk dalam area pembangunan. Dan dia berharap semua orang dapat bekerja sama. Jika tidak, jangan salahkan dia karena tidak mempertimbangkan hubungan keluarga. Saat kepala desa setuju dengan yang berbakat, kali ini tidak ada yang akan menolak untuk bekerja sama. Ibu pria itu tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa makam suaminya masih berada di atas gunung. Kemudian meminta kepada kepala desa, agar dapat menyisikan sebidang tanah di rumah sembahyang.
Namun, kepala desa menggunakan alasan bahwa mereka telah melahirkan pengkhianat seperti pria itu. Tidak ada yang memberitahu mereka. Yuchai juga berdiri untuk mengingatkan ibu. Apakah kalian tahu berapa banyak orang yang telah dirugikan oleh pria pengkhianat ini? Setelah kata-kata ini diucapkan, para penduduk desa langsung setuju. Ibu hanya mengingatkan para penduduk desa. Selama ini, yang mereka dengar hanyalah satu sisi dari Yuchai. Tidak pernah ada laporan berita tentang pria itu. Juga memberitahu mereka bahwa orang luar. Belum pernah ada yang mengatakan bahwa pria itu adalah seorang pengkhianat. Kemudian dia memberitahu semua orang. Meskipun pria itu nakal di masa kecilnya, namun dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Saat semua orang mulai meragukan bahwa pria itu difitnah. Namun, Yuchai malah menyatakan bahwa pria itu adalah pengkhianat, dan dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia juga memberitahu mereka mengapa tidak mendengar kabar tersebut. Itu karena menjadi pengkhianat bukanlah hal yang terhormat. Hal itu tidak akan dilaporkan. Kemudian dia memberitahu semua orang lagi. Dulu, pria itulah yang mencuri rahasia besar seorang pahlawan. Dan dia adalah pemicu perang di timur. Penduduk desa dengan penuh kemarahan mulai menyalahkan ibu karena memiliki anak yang baik. Melihat ibunya tetap bersikeras, yakin bahwa putranya bukan pengkhianat, kepala desa memerintahkan agar dia diusir. Dan juga menyuruh orang untuk mengusir tulang belulang ayah pria itu. Juga diusir dari desa bersama mereka. Siapa sangka, Yuchai tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Dia juga menyatakan bahwa menurut hukum klan yang ada, anak tidak mengajari, orang tua yang harus bertanggung jawab.